Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian yang kekasih, seringkali orang tidak berpikir serius bahwa pada waktu berdoa dan menyembah seperti saat ini, kita itu bukan hanya di hadapan Allah, tapi disaksikan para malaikat. Baik malaikat di surga, atau malaikat-malaikat yang bersama-sama dengan kita, karena kita semua memiliki malaikat-malaikat penjaga, guardian angel. Kita memiliki malaikat-malaikat penjaga. Kalau bagi para pendeta hamba Tuhan yang benar, dia juga disertai malaikat perang. Dan bagi hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang suka menyembah, itu memiliki atau disertai malaikat-malaikat penyembah. Ya, saudara boleh percaya, boleh tidak. Kalau kita doa sendiri, kita mengatakan haleluya, artinya let us praise God. Let us praise Yahweh. Marilah kita menyembah Yahweh maksudnya. Itu kita ngajak siapa, saudara? Kita bukan hanya diri sendiri, bukan hanya mengajak diri sendiri, kita juga mengajak Tuhan. Maksud saya malaikat-malaikat Tuhan. Kita menghadirkan Tuhan. Kita menghadirkan Tuhan. Kita mengajak malaikat-malaikat Tuhan menyembah. Jadi kalau kita doa pribadi itu sebenarnya waktu kita berkata haleluya, kita mengajak malaikat menyembah dia. Karena selain malaikat-malaikat yang menyertai kita, penjaga kita, firman Tuhan mengatakan kok, ya, bahwa malaikat-malaikat anak-anak ini memandang wajah Bapa di surga. Jadi kita tidak boleh main-main, saudara, tidak boleh sembarangan. Saya melewati perjalanan panjang belajar menyembah ini, saudara. Ya, seringkali waktu kita menyembah Tuhan itu ya melintas di pikiran kita. Melintas macam-macam. Dan itu membuat, kalau saya gambarkan sebuah aroma penyembahan kita rusak. Kalau saya gambarkan warna penyembahan kita rusak. Tidak ada yang bisa melihat, tetapi Tuhan melihat. Dan saya curiga malaikat-malaikat ikut melihat dan merasakan itu. Misalnya kalau penyembahan yang benar, hati yang bersih, hati yang tulus, terarah kepada Tuhan menjadi ungu begitu, warna ungu, warna kerajaan gitu. Tapi karena pikiran kita kacau, banyak hal yang melintas, lalu kita tangkap, lalu kita tidak fokus, warnanya bukan ungu, saudara. Warna jadi hitam, jadi merah, jadi hijau atau warna apa ya, yang itu tidak menyenangkan hati Bapa, dan malaikat-malaikat pun juga tidak suka. Kita waktu menyembah itu melintas ya, melintas banyak hal. Kita jangan tangkap, biar aja lewat. Bahkan sebelum lewat kita sudah halangi. Diam. Kita menyembah. Apalagi kalau saudara seorang pendeta atau hamba Tuhan yang memimpin doa. Saudara bukan hanya memimpin jemaat, saudara juga memimpin malaikat. Mengajak malaikat menyembah. Wow, ini tidak main-main, saudaraku sekalian. Ini tidak main-main, saudaraku. Jadi ayo, kalau kita ikut doa, kita persiapan, saudara, persiapan, ya, persiapan dengan baik, persiapan fisik, persiapan semuanya, saudaraku, ya, supaya kita bisa menghadap Tuhan, saudara. Jadi kita harus mulai menghayati, ya, menyadari bahwa kita ada di hadapan Tuhan semesta alam yang maha agung,
Tidak boleh sembarangan main-main sambil ngantuk-ngantuk menyembah ya. Kita mesti bangunkan diri kita. Ayo bangun, aku sedang ada di hadapan Allah. Harus rela. Tetapi yang terutama harus hidup kudus. Harus kudus, tidak boleh ada dosa. Tidak boleh. Saudara hidup di dalam ketidakjujuran, korupsi, hidup dalam perzinahan, dalam kebencian, lalu saudara menyembah Tuhan. Aduh, itu busuk, saudara. Busuk. Busuk, saudara. Tidak ada wewangian, tidak ada warna indah, saudara. Ya. Karena orang yang hidupnya kotor tidak didengar oleh Tuhan. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Ya, kalau saudara seorang pelayan Tuhan, wah, saudara memimpin doa penyembahan itu bukan hanya memimpin manusia, tapi juga malaikat-malaikat itu bersama dengan kita. Nah, ini mendahsyatkan, saudara. Dulu saya tidak menyadari itu, sama sekali tidak berpikir, karena saya sering memandang itu hal yang mistik, ya. Dan saya seorang teolog yang biasa berpikir secara sistematis teologis. Saya tidak peduli itu, tapi kemudian saya menyadari itu. Kalau saudara tanya bagaimana bisa menyadari itu, Pak? Ya susah saya cerita, saudara. Orang tidur jam 1, jam 2, saya masih bangun sampai pagi. Kadang-kadang saya berlutut terus. Ya, banyak hal yang saya lewati yang tidak bisa saya kemukakan, nanti terkesan jadi kesombongan, saudara. Itu bukan sesuatu yang patut dibanggakan, tidak ada. Kita mencari Tuhan karena kita menyadari kemiskinan kita. Kita menyadari bahaya hidup tanpa Tuhan, saudara. Jadi betapa indahnya ya kesempatan kita ada di hadapan Tuhan itu, saudara. Dan ini merupakan persiapan kalau nanti kita meninggal dunia, kita juga menghadap Tuhan. Jangan sampai setelah meninggal baru meminta-minta Tuhan, Tuhan beri aku tempat di hadirat-Mu, Tuhan aku mau datang kepadamu. Tapi Tuhan berkata lewat malaikat-malaikatnya, tidak boleh. Tidak boleh. Lalu dibuang ke dalam api kekal. Tetapi kalau sejak di bumi kita masih hidup, kita mencari wajah Tuhan, ya. Seperti tadi kita berkata, aku datang Tuhan, ya. Menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan. Ku datang menghadap-Mu Tuhan, terimalah diriku Tuhan. Kita sudah minta bisa datang menghadap Tuhan. Dan belajar hidup bersih, hidup suci, supaya tidak busuk di hadapan Allah. Kita menyembah dan malaikat-malaikat pun ikut terbawa menyembah kita. Saya kadang-kadang berpikir, saudaraku, ya, yang dulu tidak pernah saya pikir. Kalau kita menyembah dengan tulus, dengan segala hormat kepada Elohim Yahweh, kepada Tuhan Yesus Kristus, itu malaikat senang karena ini majikannya. Malaikat-malaikat yang kudus maksud saya. Elohim Yahweh, Tuhan Yesus itu majikan para malaikat-malaikat kudus itu, senang. Maka turut menyembah. Tapi kalau kita kurang ajar, hati kotor, tidak fokus, memang tidak niat dengan sungguh, ya malaikat tidak suka, saudara. Tidak suka. Malaikat juga tahu hidup kita ini kudus atau tidak. Kalau dia menyertai kita, kita berbuat dosa, kan malaikat juga lihat, saudara. Nah, jangan main-main lagi sekarang, ya. Sebab penyembahan dan doa kita ini persiapan untuk menghadap Tuhan nanti. Oke. Itu pesan Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Camkan baik-baik, jangan sembarangan waktu berdoa dan menyembah.